Selamat sore pemirsa, inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Gemma Tanjung. Pemirsa, KPK menetapkan 2 tersangka dalam kasus korupsi haji kuota haji dalam penyelenggaraan haji tahun 2023-2024. Kedua tersangka adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan mantan staf sus Menak Isfah Abidal Aziz. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan saat ditemui di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Jumat siang. Penetapan tersangka dilakukan oleh KPK pada hari Kamis 8 Januari 2026. Keduanya disangkakan dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, dan Budi menyebut hingga saat ini BPK masih terus melakukan kalkulasi terkait dengan besarnya nilai kerugian negara yang ditanggung dari perkara ini. Penyidik juga masih melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang-barang bukti termasuk dari PIHK maupun Biro Travel Penyelenggara Haji sebagai upaya optimalisasi aset recovery. Ada tekanan dari politik nggak sih, Gus? Gus? Kami sampaikan bahwa confirm KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YCQ selaku ex-Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan termasuk dari para PIHK atau Biro Travel Penyelenggara Ibadah Haji sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery. Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Pengusutan perkara tindak pidana korupsi kuota haji 2024 terus bergulir. Bersamaan dengan itu KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Arnita Butar-Butar dari Gedung KPK. Selamat sore Arnita, kapan pemanggilan atau penahanan ex-Menak Yakut akan dilakukan oleh pihak KPK? Ya, selamat sore Gemma dan juga pemirsa. Terkait penetapan tersangka dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini sudah ditetapkan oleh KPK pada hari Kamis 8 Januari kemarin, di mana bukan hanya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, ini juga ada tersangka lainnya yakni mantan staf sus Menak Isfah Abidal Aziz, dan memang keduanya ini disangkakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan terkait pemanggilan tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut ini KPK masih akan terus mendalami dan akan mengupdate kapan pemanggilan ini akan dilaksanakan. Dan memang pada prediksi awal ini KPK juga memperkirakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan dari kasus pengadaan kuota ibadah haji tahun 2024 ini sebanyak 1 triliun. Namun hingga saat ini KPK bersama dengan BPK masih terus mendalami, masih terus melakukan kalkulasi terkait total dari keseluruhan kerugian yang dialami oleh negara akibat kasus pengadaan kuota ibadah haji tahun 2024. Di mana diketahui sebelumnya pemerintah Arab Saudi memberikan 20.000 kuota terhadap pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan ibadah haji. Dan untuk mengetahui persis kasusnya sudah bersama dengan kami juru bicara KPK Budi Prasetyo. Selamat sore Pak Budi. Pak Budi, ini kan tadi Bapak juga sudah mengatakan kalau penetapan tersangka ini sudah ditetapkan 2 orang. Kalau boleh Bapak jelaskan, ini peran dari masing-masing tersangka yang saat ini statusnya sudah naik dari saksi menjadi tersangka, itu apa Pak? Ya, jadi perkara ini bermula dari adanya penambahan kuota ibadah haji yang diberikan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji di Indonesia.
Sehingga untuk memangkas itu pemerintah Arab Saudi menambahkan kuota haji untuk Indonesia sebanyak 20.000. Artinya penambahan kuota ini semestinya adalah untuk penyelenggaraan haji reguler karena memang ini yang antreannya sangat panjang. Namun kemudian oknum-oknum di Kementerian Agama ini melakukan diskresi pembagian kuota haji ini. Kalau kita merujuk kepada undang-undang, pembagian kuota ini seharusnya porsinya adalah 92% untuk umum, 8% untuk khusus. Ya, artinya kalau 92% dari 20.000, maka yang reguler atau umum harusnya mendapatkan slot sebanyak 18.400. Namun kemudian para oknum di Kementerian Agama ini melakukan diskresi menjadi 50-50, 50%, 50%. Sehingga yang reguler mendapatkan slot 10.000, yang khusus juga mendapatkan slot 10.000. Dampaknya apa? Dampaknya adalah Kementerian Agama yang semestinya mengelola kuota haji sebanyak 18.400 ini kemudian berkurang secara signifikan atau sebanyak 8.400 yang kemudian beralih ke kuota haji khusus. Ya, artinya apa? Para PHK atau Biro Travel ini mengelola kuota haji ini menjadi lebih banyak, ya, sehingga pasca dilakukan diskresi kemudian didistribusikan kepada para PHK atau Biro Travel ini melalui asosiasi, kemudian pada ujungnya itu ada dugaan aliran uang kepada oknum-oknum di Kementerian Agama dari para PHK, Biro Travel, melalui beberapa perantara, baik ada yang melalui asosiasi, melalui pihak-pihak lain di Kementerian Agama. Nah, ini yang kemudian menjadi konstruksi utuh dan juga peran dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ada perbuatan-perbuatan melawan hukum dari saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat tempus perkara dan juga staf khususnya, yaitu saudara IAA. Nah, oleh karena itu, dari perbuatan melawan hukum para tersangka inilah yang kemudian KPK menerbitkan surat penetapan tersangka. Berarti artinya IAA ini menjadi perantara dari PIHK kepada Menak saat itu. IAA ini bagaimana perannya adalah kita melihat dari awal, dari proses diskresi kebijakan ini, ya, yang kalau kita merujuk kepada undang-undang harusnya 92%, 8%, tapi mengapa kemudian splittingnya menjadi 50%, 50%. Terus bagaimana pendistribusiannya? Kenapa masing-masing Biro Travel ini berbeda-beda juga? Nah, ini juga semuanya didalami. Pak, ini terkait penetapan dua tersangka, ada bukti yang diperoleh oleh KPK sehingga memantapkan kalau dua orang ini sebagai tersangka. Dan juga pertanyaan selanjutnya, ini kira-kira kapan pemanggilan untuk kedua tersangka yang baru ditetapkan kemarin ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan apakah dari pemeriksaan tersebut ini akan langsung dilakukan penahanan terhadap dua tersangka tersebut. Dan terakhir Pak, untuk mengonfirmasi ini, kami mendengar ada rumor katanya sempat ada perpecahan di antara pimpinan KPK terkait pengusutan kasus ini. Mungkin boleh ditanggapi Pak. Oke. Yang pertama, untuk pemanggilan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai tersangka untuk dilakukan pemeriksaan, ini secepatnya nanti kami akan jadwalkan. Ini juga kami masih paralel menunggu hasil kalkulasi dari BPK terkait dengan besaran kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Kemudian yang kedua mengenai di internal ini semuanya sepakat, baik dari kawan-kawan di penyidikan, kemudian di penuntutan juga, dan di pimpinan. Semuanya sudah bulat mufakat satu suara untuk kemudian menetapkan dua orang ini menjadi tersangka, yaitu saudara YCQ dan saudara IA. Terima kasih Mas Budi atas waktunya. Ya, Gema dan juga pemirsa, itu dia tadi wawancara kami bersama dengan juru bicara KPK Budi Prasetyo terkait penanganan kasus pengadaan kuota ibadah haji di lingkungan Kementerian Agama tahun 2024. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Aneta Butar-Butar atas informasi Anda langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.